Dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, dijelaskan konsep coaching secara umum. Menurut Grant tahun 1999, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Sedangkan Whitmore tahun 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sedangkan coaching dalam konteks pendidikan, pada relasi guru dengan guru, seorang coach dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Dalam modul 2.3 juga dijelaskan tentang supervisi akademik. Supervisi akademik adalah proses yang digunakan dalam dunia pendidikan untuk mengawasi, mengawal, dan memantau kinerja guru dalam mengajar atau memberikan pengajaran di institusi pendidikan. Tujuan dari supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran dengan memberikan dukungan, umpan balik, bimbingan dan saran kepada para pendidik agar mereka dapat menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Dalam menjalankan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, ada dua paradigma utama yang menjadi landasan dalam menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, supervisor merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik, dan model, menetapkan jadwal, dan mempersiapkan ragam instrumen. Tahap pelaksanaan diisi dengan kegiatan berdasarkan teknik dan model yang dipersiapkan. Kegiatan bervariasi dari kegiatan individu dan atau berkelompok. Salah satu bagian dalam tahapan pelaksanaan supervisi akademik adalah observasi pembelajaran di kelas atau yang biasanya kita sebut dengan supervisi klinis. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Pertemuan praobservasi merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Observasi adalah aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Sedangkan pasca observasi, percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan untuk perbaikan ke depan. Baik, Assalamualaikum Ibu Gustianti, selamat siang. Sehat Ibu kabarnya hari ini? Kelihatannya aktivitasnya pada banget Ibu hari ini. Iya, kebetulan ada workshop. Belajar di pelajaran. Berarti banyak belajarnya tergantung apa nih ya Bu? Iya, tadi kayak banyak yang review itu sebagainya itu. Ya Ibu. Tentunya kan kita sudah ngobrol di beberapa waktu yang lalu hari Jumat ya Bu. Terkait supervisi mulai dari observasi waktu Jumat itu sudah kita laksanakan, kemudian observasi pembelajaran juga sudah dilaksanakan, kemudian harapan-harapan Ibu dalam pembelajaran.
baik itu strategi yang digunakan, kemudian media pembelajaran yang digunakan juga sudah disampaikan oleh Ibu Iya. dan diterapkan pada saat proses pembelajaran terkait proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan waktu hari Jumat beberapa waktu yang lalu itu Ibu sebenarnya ini bagaimana sih Ibu menilai diri sendiri, performa Ibu dalam pembelajaran hari Jumat kemarin itu bisa ngobrol kita Bu? Ini kalau untuk penilaian dan saya nggak apa ya, belum bisa kalau saya harus menilai tinggi itu nggak bisa Pak. Kalau menilai ya yang menilai kan orang lain ya, paling ya saya ya 75 mungkin atau 80 gitu. Karena itu tadi saya perlu banyak belajar. Belajarnya dalam apa Bu? Ya mungkin kelihatannya dengan dalam materi dan beberapa praktek yang belum saya kuasai dan hasilnya memang seperti ini. Tapi kan kita tidak disiapkan dari sekarang. Baik, tapi sebenarnya begini Bu, saya kemarin pas pembelajaran, pas presentasi itu saya sudah melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu dan itu mulai dari tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian media yang digunakan oleh siswa, kemudian diskusi dengan bersama siswa sampai kemudian itu juga sudah bagus Ibu. Jadi saya harap Ibu ini menjadi bekal Ibu karena saya kalau masih nilai itu 85 itu udah. Jadi Ibu harapan saya tidak ragu lah untuk menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran pembelajaran. Nah, selama ini dalam proses pembelajaran apakah Ibu sudah betul-betul melaksanakan Ibu sebelumnya Ibu boleh cerita kendala dan sebagainya gitu dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran. Iya. Ya kalau untuk tujuan pembelajaran itu sendiri kadang memang ya ini sih terus terang aja, maksudnya kadang saya sampaikan, kadang ada yang nggak disampaikan gitu ya. Kemudian kalau untuk prosesnya ya itu tadi kadang ya dalam proses kan pasti ada istilahnya ya halangannya mungkin fasilitasnya begitu ya, mungkin internetnya yang nggak connect gitu, atau mungkin ada beberapa komputer yang mesti refresh lagi gitu, ya dicek ulang gitu. Jadi lebih ke kendala Saatnya istirahat kedua. dalam pembelajaran. It's time to have second break. Kalau misalkan terjadi kendala, Ibu biasanya bagaimana? Kalau memang pada saat terjadi kendala seperti itu biasanya ya saya sementara mengalihkan yang harusnya praktek gitu ya saya alihkan untuk dulu, kemudian sambil pembelajaran materi, kemudian soal latihan karena itu kan juga penting ya, jadi anak nggak harus menonton penulis gitu. Tapi selagi ya komputer itu bisa digunakan ya kita siapkan paling nanti biasanya kan ada teknisi sendiri gitu teknisinya Gitu, jadi sebenarnya Bu dari keseluruhan pembelajaran ini itu sudah bagus, sudah lancar dan tidak ada kendala. Tapi kalau Ibu menilai Ibu sendiri tadi nilainya 75 ya, padahal saya menilai 85. Kok bisa apa ini yang menyebabkan seperti itu? Ya, nilainya gitu. Gimana ya, saya nggak bisa membanggakan diri saya sendiri, maksudnya apa ya, nanti mau dikira Enggak Bu. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran itu sebagai seorang guru itu tunjukkan sebagai fasilitator, sebagai penuntun murid-muridnya tentunya Ibu tidak boleh ragu ketika memberikan melaksanakan proses pembelajaran. Dan saya pikir Ibu ini terlalu merendah ini. Harus tidak boleh ragu intinya. Artinya pembelajaran yang Ibu lakukan ini kemarin sudah bagus, mulai dari tujuan pembelajaran sudah disampaikan,
kemudian strateginya juga sudah bagus, media yang mereka sudah mendukung. Tapi tentunya kalau misalnya ada kendala teknis biasanya itu bisa nggak sih Bu dialihkan? Misal kan ini kalau di SMK itu boleh kan siswa bawa HP kalau memang itu dibutuhkan pembelajaran itu sampai ke situ nggak Bu biasanya? Boleh tidak tuh anak biasanya? Boleh. Boleh ya Bu. Karena ini kan anak malah justru pandai ya kalau menggunakan karya sendiri gitu. Misalnya apa yang itu kan menggunakan aplikasi Canva gitu ya. Gimana ya Canva kan gitu ya? Iya Bu. Jadi udah ketemu seharusnya ya Bu. Iya, kalau misalkan ada kendala teknis di komputer bisa di atau menggunakan apa namanya gawe dari bawah anak. Nah kemudian Ibu ini boleh nih saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi ada beberapa catatan yang berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan ini kemarin. Jadi ini untuk catatan refleksinya ini untuk refleksi kita semua tentunya. Ini performa itu sudah bagus, Ibu, sudah baik. Artinya performa itu dilihat dari apa yang sudah kita obrolkan kemarin waktu hari Jumat ya, Kamis. Kalau kita awal dari Kamis tuh. ya, kita ke Kamis praobservasi setelah Jumat ya itu kan kita ngobrol-ngobrol itu kan ada tujuan pembelajaran, kemudian ada area pengembangan nih, strategi yang dipersiapkan gitu. Nah itu kemarin Ibu ada menjelaskan tujuan pembelajaran ya, menjelaskan tampilan dan konten iklan online gitu ya. Itu sudah dalam pembelajaran saya sudah melihat bahwa Ibu sudah betul-betul mampu berkolaborasi dengan siswa, berdiskusi dan siswa betul-betul membuat konten iklan online yang dipersiapkan dengan perangkat komputer tadi dan ada juga yang pakai HP yang kemarin itu. Itu kemudian itu sudah cukup bagus Ibu untuk performa dari tujuan pembelajaran komunikasinya. Kemudian mendeskripsikan jenis tampilan iklan online dan juga pada saat presentasi ini sudah dilakukan oleh Ibu. Jadi sebenarnya Ibu nggak boleh ragu lagi untuk mengatakan nilainya Ibu itu 75 karena memang ya sesuai obrolan yang Ibu sampaikan, keinginan Ibu, tujuan pembelajaran, strategi area pengembangan yang dicapai itu sudah terlihat semua Ibu pada saat observasi kemarin hari Jumat. Kemudian mempraktekkan cara membuat iklan online. Kemarin juga saya sudah melihat penjelasannya termasuk produk atau proses yang dilakukan siswa. Jadi sebenarnya Ibu ini sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ ada konten proses, produk juga itu sudah sangat bagus sekali. Tapi sebenarnya begini Ibu, ketika ada pembelajaran itu boleh kok disisipkan terkait pembelajaran yang ada kaitannya dengan sosial emosional Ibu. Jadi Ibu boleh misalkan ya belajar berlangsung nih kemarin kan 5 jam itu pembelajaran praktek, boleh di tengah pembelajaran Ibu isi dengan SPDP, boleh itu sangat boleh sekali. Macam-macam SPDP-nya Ibu. Kemudian kalau nggak salah itu Ibu Rika itu juga sering gitu. SPDP ini Pak ini juga gitu. Boleh Ibu dilaksanakan. Jadi atau mungkin Ibu boleh menerapkan mindfulness, teknik stop. Jadi teknik stop itu siswa dibiarkan berhenti dari segala aktivitas, tidak itu kan mereka duduk tuh, tidak boleh bersandar di tempat duduk, kemudian siswanya itu menghirup nafas, boleh sambil juga diselingi musik yang apa ya, instrumen yang menenangkan gitu ya, sambil nafas, pelan-pelan, tarik, sekian detik, lepaskan lagi, itu juga boleh gitu. Jadi tujuannya agar ini memberikan penyegaran relaksasi kepada peserta didik agar mengembalikan fokus ini. Jadi untuk apa ya itu kita laksanakan nantinya gitu. Karena saya juga
belum konsistensi untuk melaksanakan kayak model SPT itu karena kita di SMK itu ya memang apa juga seneng sih gitu. Kalau lupa bikin konten di sela-sela belajar kita bikin konten itu sebenarnya boleh, itu bagian dari SPT selama kontennya itu tidak mengganggu atau tidak yang sifatnya edukatif. Kalau konten sih sudah kita di pembelajaran yang lain ya kita udah bikin Sudah gitu. bikin. Jadi itu performanya itu ya refleksi kita di situ. Jadi performa sudah bagus dan itu boleh diisi misalkan di situ sebagai pembelajaran sosial emosional. Ya. Artinya ada koneksi yang terbangun dengan baik melalui speaking antara kita sebagai guru dengan murid. Terus kemudian ini sudah disampaikan juga ini kemarin pada saat pembelajaran ini dan terlaksana dengan baik. Kemudian pembelajaran sudah ke arah diferensiasi, sudah bagus artinya ini pembelajaran betul-betul sudah dilaksanakan sudah bisa. Kemudian terkait area pengembangan ini ya, peserta didik dapat membuat konten iklan promosi berupa teks, gambar, video dengan media komputer melalui aplikasi. Ini sudah terlihat sekali performanya sudah bagus. Cuman begini Bu, sebenarnya kita sih boleh juga artinya memberikan pilihan kepada murid terhadap kebutuhan belajar. Dalam arti artinya murid diberi hak untuk memilih aplikasi apa saja yang dia kuasai. Kan pertama ini kalau gambar kan kebanyakan apa lagi di siswa kan itu sudah terbiasa. Sebenarnya rata-rata pakai apa. Nah, kalau video kan beda-beda nih. Kadang ada yang menggunakan cacut, ada yang menggunakan Filmora, ada yang menggunakan Master. Jadi sebenarnya kita ya kasih untuk memilih media yang kuasa karena itu salah satu bentuk untuk sebagai pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi merasa senang dengan pemilihan membaca. Kemudian itu yang bisa dilihat dari pengembangan ini. Kemudian terkait dengan strategi ini menyampaikan tujuan pembelajaran ini semuanya sudah bagus, oke, sudah ketemu dari ketika pembelajaran ini dijelaskan dan ini kan yang balik lagi ini artinya tidak boleh ragu bahwa itu nilai yang didapat oleh ibu itu dapat ilmu itu sudah sesuai dengan ibu. Kemudian melaksanakan pembelajaran di ruangan komputer sudah dilaksanakan ibu. Kemudian memberikan gambaran umum produk yang dihasilkan siswa. Kemarin sebenarnya pada saat proses pembelajaran saya belum mengetahui detail sekali boleh cerita terkait tujuannya gambaran umum produknya dan produk yang dihasilkan itu labelnya, maksudnya untuk produknya hasil prakteknya itu sebenarnya sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan. Iya, cuma dalam bentuk file masih cuma belum karena waktu yang paling habis gitu. Jadi saya belum sendiri. Sudah sebenarnya. Nah, itu nanti mungkin ya itu tadi sama Pak Wajib sampaikan bahwa mungkin dari pembangunan logo dan label tadi itu kan bisa dikombinasikan dengan dari video maupun dengan video ataupun yang kayak Mister gitu ya atau cekik gitu itu kan bisa gitu namanya gitu ya. Kalau hasilnya sih tinggal update aja itu sama saya.
sudah ada hasilnya. Sudah ada ya. Cuma kemarin memang waktu habis saja, jadi saya nggak enak dengan yang berikutnya, jadi Berarti di pertemuan selanjutnya itu. Nah itu tadi, jadi pada saat pembelajaran saya mengamati itu atau mungkin saya yang kurang mengikuti, terus sibuk pada ini, jadi saya kemarin itu belum lihat gambaran umum produknya gitu. Tapi memang produknya sudah gitu ya Bu ya, sudah ada, sudah sesuai lah ya dengan, maksudnya dengan harapan ibu terkait pembelajarannya gitu. Nah kemudian ketika ibu saya memberikan refleksi terhadap ibu terkait pembelajaran sosial emosional itu, kira-kira bagaimana pendapat ibu terkait tadi speaking dan sebagainya, bagaimana, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait refleksi hari Jumat kemarin kira-kira? ya untuk tes breaking itu memang bagus ya. Di sela-sela kita mengajar juga gurunya juga biar nggak bosan gitu ya. Gitu. Pencairan suasana itu ya. Pencairan suasana gitu. Jadi nggak apalagi kalau yang kurikulum yang sekarang itu kan memang intinya itu tadi keberpihakan kepada siswa gitu. Jadi ya mungkin bagaimana caranya anak itu dibikin enjoy gitu ya di sekolah, sehingga nanti biar ke sekolah pun tidak merasa terbebani gitu kan. Jadi ya bagus itu memang untuk SPG itu. Tapi ada tidak nih rencana tindak lanjut di pembelajaran selanjutnya Ibu? Gimana? Ada tidak kayak rencana tindak lanjut itu terkait mungkin di setelah pembelajaran ada semacam pembelajaran sosial emosional melalui teknik stop tadi, kira-kira ada tidak itu rencana tindak lanjut ke sana? Ya, ada Pak, nanti ya insya Allah nanti kita berusaha menjalankannya gitu ya, karena kan panjang sekali jamnya saya sebetulnya Pak. Yang hari Jumat itu ada 5 jam gitu ya. 5 jam, terus hari Senin itu sama saya sampai 5 jam. Hari Senin materi yang sama atau beda ya? Beda. Kalau yang hari Jumat itu Yang sama di yang hari Senin itu yang administrasi. kan Ibu mengaku 2 mapel itu, apakah strategi yang diterapkan di Indonesia apakah sama dengan ketika mempelajari administrasi transaksi, mulai dari tujuan pembelajaran, strateginya apa, ada perbedaan atau tidak ini? Terus intinya sebagai refleksi nih, kan kalau produktif setiap guru itu memegang beberapa mapel yang berbeda-beda. Ya, sebetulnya kalau ya itu tadi kita balik lagi bahwa memang guru produktif itu harus juga bisa ya maksudnya. Dalam artian ya harus bisa belajar lah. Maksudnya saya kan sama saja juga belajar gitu ya. Belajar Jadi sebelum saya ngajar pun saya harus belajar dulu gitu. Kalau misalnya transaksi mungkin karena apa ya? Itu kan familiar lah menurut saya, itu pelajaran familiar sekali, dan alatnya juga yang sekarang malah aplikasinya jauh lebih mudah begitu ya daripada dengan sistem pos kasih yang dulu gitu, sehingga saya menyampaikan ke anak pun tanpa harus saya menjelaskan secara detail dulu begitu di kelas begitu, saya langsung paling tidak saya 5 anak begitu saya jelaskan dulu langsung di depan kasirnya begitu. Terus nanti kan kita baru pembelajaran memasukkan nama gitu ya Pak ya, kasir itu, kemudian setelah kasir nanti masukkan bisa kayak gini itu ya dari kasir, kemudian nanti pemadaman barangnya gitu, lalu disuruhkan banyak itu ya program anak ya antusias sekali kalau anak-anak mereka bisa memasukkan 5 bahkan sampai 10 barang itu untuk 2 kali pertemuan gitu. Iya. Kemudian nanti yang terakhir kan kita ke pelayanan ya, intinya kan sebenarnya itu pelayanan ya, tapi kan seorang kasir itu kan harus bisa ya kita mengetahui bagaimana cara masukkan tadi, bagaimana
terakhir ya memang ke layanan, ke dengan baik gitu. Terus seorang kasir itu ya siapa saja, kemudian jadi ya itu tadi Pak, apa ya, selain kasir kan ya administrasi transaksi juga ada timbangan juga ya Pak. Ya, timbangan digital kemarin karena anak-anak ya itu tadi antusias banget, terus semangat gitu ya. Begitu ada kelonggaran dari waktu kasir selesai, dia kok pengen tuh saya pengen nyoba ini, saya pengen nyoba ini. Oke, sama saya jadi sebelum memang waktunya pembelajaran begini digital itu mereka sudah saya kenal. Saya itu tadi saya nggak, ya enaknya kalau langsung ke dunia prakteknya saya nggak perlu terlalu banyak ngomong ya Pak Ibu. Jadi saya langsung aja ini pembuatannya ininya kemudian fungsinya seperti ini. Senang lah menurut saya. Artinya aku tidak boleh ragu untuk menilai performa itu sendiri. Jadi kita compare nih yang diobservasi di pembelajaran online itu dengan yang namanya transaksi, dan itu dari antusias murid itu sudah terlihat bahwa performa Ibu Presiden itu sudah bagus. Artinya ini siswa punya motivasi untuk memenuhi kebutuhan belajar apa mereka yang belum bisa, kemudian mereka pengen seperti apa, ini sudah istilahnya sudah terpenuhi oleh strategi pembelajaran. Walaupun karena kan jamnya panjang nih, bisa kok tetap disisipkan. Artinya kalau pembelajaran sosial emosional itu bisa diterapkan itu, apalagi ini pembelajaran jadi teori teori maupun praktek, apalagi jamnya kan panjang 5 jam dan 6 jam itu bisa itu sebagai pembelajaran sosial emosional itu boleh. Iya, kemarin memang sudah kita jadwalkan lagi untuk bikin ya apa ya, saya ngikutin arus aja lah. Anak-anak pengen seperti ini, oke, positif gitu ya Pak ya, bisa ya ada edukatifnya juga gitu. Tidak hanya sekedar kita menonton saja. Terus kemudian Ibu tentunya dari observasi kemarin pas pembelajaran apa namanya habis online itu tentunya kan perlu dikembangkan lagi Ibu. Sebetulnya ini saya ingin tahu dulu Ibu, di bisnis orient itu bentuk praktek ya, bentuk praktek itu selain iklan apa saja? Selain online online atau konten gambar, teks, video gitu. Ya kalau kemarin kan kita udah label gitu ya, nanti kan ada gitu ya tadi. Kalau kemarin yang sebelumnya kita label itu karena kemarin kita nggak di lab, kita bikin promosi yang duet di TikTok. Berarti ada media sosial. Iya, kemarin karena kita di teori kan kalau terlalu lama kan bosan gitu ya. Jadi untuk hal ini saya jadwalkan kemarin sebelum itu kemarin itu penuhnya tadi promosi dengan duet di TikTok. Berarti itu sebagai bentuk pengembangan itu ya, dari aktivitas online melalui pemanfaatan media sosial gitu. Terus dari TikTok tuh apa yang ya itu produk ini, jadi anak-anak itu membawa produknya masing-masing gitu. Nanti enggak itu ya beli lah ya, contoh itu ya mungkin ya yang ada di sekelilingnya anak-anak yang memang produk ini bisa kalian pakai gitu. Jadi di situ kan ada yang menanyakan produknya apa, bagaimana, gitu cara cuma memang di situ anak sendiri belum bisa mengembangkan gitu. Jadi kalau tanyanya ayo apa gitu, itu yang belum pernah. Kemarin sudah saya evaluasi. Jadi karena anak-anak itu kan sudah direkam gitu, terus di kayak apa, di
saya gitu. Jadi saya evaluasi ternyata ambil satu kelas itu sama gitu. Jadi ya itu tadi evaluasinya memang butuh perhatian. Berarti setelah melihat pembelajaran yang kemarin laksanakan itu sebenarnya kita masih bisa kita kembangkan gitu. Iya. Karena kita kan di istilahnya ya di komunikasi bersama. Tentunya misalnya kalau misalkan kita mengembangkan ini produk yang untuk apa istilahnya yang kedepannya lah ya, intinya agar ini bermanfaat bagi kita, bagi murid-murid, bagi wali murid, sebenarnya konten-kontennya diarahkan ke produk UMKM lokal. Kusdianti sendiri kan punya banyak produk yaitu camilan gitu. Itu saya pikir itu bisa dikoneksikan Bu. Iya, boleh. Itu kan banyak nih produknya bisa kan. Selain itu kan ada beberapa macam ya. Ya. Ada salad keju, salad Cina, Ya. ada coklat, kemudian salad Ambon, terus sukun, seafood, sus coklat gitu. Nanti boleh kita menggunakan produk saya boleh atau mungkin dari pihak sekolah sini menggunakan label sendiri gitu ya. Iya. Dengan menggunakan label bisa di DPS mereka punya brand sendiri gitu. Nah, boleh silakan. Itu pengalaman yang bagus sekali. Jadi nanti boleh menggunakan produk saya ada apa-apa, tinggal tempel labelnya di sini. Dan karena saya di sini ya otomatis saya ya mendukung lah ya. Tapi itu Bu, bisa dikembangkan lagi sih Bu itu. Jadi misalkan siswa jadi reseller. Reseller itu artinya produk itu tetap atas nama ibu. Misalnya salah pesan nih, kemasannya dari ibu lah. Jadi siswa bisa dikembangkan lagi tuh, dikembangkan promo, produknya terus diposting di media sosial mereka masing-masing. Boleh banget. Menurut Ibu gimana itu pengelolaan itu? Boleh Pak, ya itu tadi maksudnya kalau memang dari pihak sekolah misalkan ingin mengambilkan labelnya dan anak-anak menjadi reseller saya tidak masalah. Jadi ya intinya saya boleh meminjamkan produk saya lah untuk sekolah sepanjang untuk latihan tapi secara langsung kan gitu ya maksudnya. Betul-betul nanti kalau misalnya ada yang beli gitu kan baru istilahnya dibeli sama sekolah ke saya kan gitu. Ya, itu. Atau langsung beli ibu kan bisa ya. Boleh ya. Artinya tetap nanti kan siswa tetap masih dalam proses pembelajaran itu. Karena kita jurusannya itu masih bisa dikembangkan itu terkait dari proses pembelajaran. Terus kemudian ini Ibu terkait kemarin strategi ini melaksanakan pembelajaran di ruang lab komputer itu apakah selain di lab komputer misalkan sebenarnya bisa dikembangkan lagi kalau misalkan siswa bikin konten video nah itu kan kayak di AKS gitu siswa kan biasanya diberi kebebasan untuk support di luar. Menurut Ibu bagaimana itu? Bagus itu kan siswa juga diberikan keluasan untuk cari inspirasi sendiri ya begitu. Ya siswa diberi kelonggaran itu tadi lah kemudahan lah untuk dia pengen itu yang video yang seperti apa gitu nanti tinggal mereka komunikasikan sama gurunya gitu ya untuk ini seperti apa boleh tidak atau mungkin siswa membuat sendiri dulu nanti baru dikirimkan videonya nanti kita evaluasi kalau memang masih ada kekurangan gitu ya nanti bisa disempurnakan jadi ya menurut kemandirian ya sebetulnya ya belajar seperti itu. Jadi ya tadi guru juga nggak begitu harus mendikte siswa gitu ya. Jadi intinya memberikan pilihan itu mereka leluasa menentukan kebutuhan belajar mereka yang berkaitan dengan belajar yang ikut sampaikan. Iya.
Terus menurut Ibu selama ini selain kendala dari misalkan tadi seperti teknis apa, ada tidak nih kendala dari siswa sama pembelajar? Kalau untuk dari siswa sendiri sih sebetulnya ya nggak ada lah. Maksudnya ya namanya anak ya, kadang ada yang cepat paham, ada yang enggak, ya wajar lah ya. Kalau yang belum paham banget ya biasanya memang apa ya, sama saya tak panggil, kemudian atau mungkin tak deketin dulu lah ya, ini kamu kesulitannya di mana gitu. Atau mungkin nanti ada teman sejawat ya, teman sejawat yang nantinya membantu saya untuk mengajarkan ke anak yang lain. Berarti ada sebenarnya sudah dilaksanakan ya identifikasi terkait profil murid ya, ini murid profil ini seperti apa. Terus kemudian kaitannya dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ini kan istilahnya sudah performanya sudah bagus. Tentunya adalah harapan dari Ibu untuk lebih meningkatkan performanya lagi. Artinya bukan untuk betul-betul sempurna lah ya, kita setiap bulan tentunya pasti ada hal kecil yang nanti kita membuat kesalahan dan sebagainya. Tapi kira-kira apa nih rencana tindak lanjut dari Ibu ketika melihat hasil refleksi yang sudah saya catat dari performa, dari strategi, dari hal yang perlu dikembangkan? Kira-kira rencana tindak lanjut selanjutnya apa nih agar performa ini meningkat lagi? Ya itu tadi mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan UMKM itu tadi, step by step ya. Step by step itu kita bola ya. Untuk yang kerjasamanya sama ini. Nanti untuk yang hasilnya kan itu kita ada pelatihan gitu ya. Saya lupa itu sudah aplikasi baru ya. terkait aplikasi yang baru. Hasil online namanya. Ada lagi sebenarnya Bu yang bisa dikembangkan. Kita kan sedang rencana bikin tos ini ngomongin sekolah. Rencananya itu yang bisa kita kembangkan terus. Jadi kita riset dulu anak-anak, kemudian betul suruh mencari produk UMKM yang dibuat oleh murid siapapun itu. Nanti dibantu memasarkannya lewat media sosial, lewat marketplace, terus kita bikinkan label produknya secara gratis kan. Kira-kira produk itu gimana bisa kayak gitu? Misalkan kalau mungkin kemasnya dari sana oke lah, yang buat kemasnya siswa gitu. Menurut itu gimana? Boleh ya, kalau untuk saya pribadi ya dia masalah. Nanti malah justru kalau misalkan kita kalau memang mau di-packing sama anak gitu ya maksudnya, bukan packing dari sananya atau gimana? Packing dari sana, tapi yang anak bikin labelnya kita. Kan Kan biasanya ada kata stiker tuh untuk label dan sebagainya. Ya bisa, nanti tinggal lihat aja standarnya gitu ya Pak ya. Karena kalau untuk di pedesaan gitu, ya mohon maaf ya Pak, karena kayak gitu kan udah ada standarnya. Jadi kalau untuk yang layak jual sesuai dengan dinas kesehatan itu kan harus pakai sealer gitu ya. Sealer. Kita ada sealer Bu. Iya, harus sealer. Kemudian jenis plastiknya, jenis plastiknya itu kan paling nggak kan yang model kaca gitu ya. Kalau model kaca, ya ukurannya yang 010 itu bisa. Jadi apa yang membantu produk itu kelihatan mewah, menarik gitu ya. Kemudian nggak cepat kering gitu ya. Khususnya untuk yang makanan yang ya itu yang bisa. Kemudian kalau memang kita mau mencoba untuk bikin label, silakan, nggak apa-apa gitu. Nanti tinggal disesuaikan dengan ukuran dari produknya gitu ya. Kalau produknya besar berarti si label itu harus jangan terlalu kecil dong gitu. Nah, kemudian kalau untuk mengarah ke sananya itu saya kira kita perlu proses Pak, karena untuk kita punya izin gitu ya, izin PRT-nya itu loh yang ada di produk itu. Nah, itu kan harus ada apa ya istilahnya si UMKM itu, pelaku UMKM itu harus
atau ngikutin pelatihan di dinas kesehatan Pak. Ya, nanti baru dia dikasih nomor BRT-nya gitu. Tapi kalau hanya sekedar anak latihan gitu ya, saya kira tidak masalah. Tidak masalah ya Bu. Iya, saya kira nggak masalah. Berarti itu nanti yang Toh itu tidak, toh itu kan tidak dijual di supermarket. iya, Kan betul. online. Online. Kalau di Artinya supermarket, masih bisa dikembangkan ya Bu. iya. Kalau di supermarket itu wajib ya, harus punya Harus izin standar BRT, gitu ya, termasuk nggak boleh ada stapler. begitu ya. Iya. Ada staplernya. Malah justru sekarang itu kan banyak peluang, ada yang misalnya untuk tulis yang menarik gitu ya, quotes atau apa pakai vakum gitu. Kalau misalnya pakai vakum itu kan di packing juga lebih ringan gitu. Cuma nggak semuanya makanan itu bisa di packing secara vakum. Kalau yang standar vakumnya itu yang ada itu 1 jutaan gitu Pak. Kalau yang udah 10 juta itu bisa Pak menggunakan yang vakum itu. Jadi semua makanan itu bisa divakum. Jadi alat itu jalan gitu ya, nanti udah kita sedot sendiri. Itu harganya lumayan Pak, di atas 10 jutaan. Hal itu untuk pengembangan, mungkin pengembangan nggak tahu sampai kapan itu ya Pak. Ya. Nah itu menarik sekali Bu. Jadi kita dapat semua tadi ya Bu ya, untuk kaitannya dengan pembelajaran, pengembangan pembelajaran. Tentunya kita boleh itu ada pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, karena di SMK kan kita rata-rata jam mengajarnya panjang, di blok satu mapel sekian jam. Seperti saya juga bersama gitu. Terus kemudian ada tadi Ibu juga sudah apa namanya, sudah yakin dengan program Ibu, artinya Ibu tidak usah ragu lagi gitu untuk apa ya, menyampaikan performa Ibu, karena berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan, walaupun ada beberapa catatan yang tadi, tapi ini sudah apa ya, sudah kalau dinilai ini 85 itu sudah apa ya, relevan dengan apa yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran. Terkait dengan hal-hal yang dikembangkan itu juga obrolan kita tadi sangat menarik Ibu. Tentunya kita bisa sama-sama merasakan itu terkait namanya tindak lanjut ya, proses pembelajaran yang sudah dilakukan ya. Itu apa yang Ibu sampaikan tadi, berdiskusi dengan berrekan sejawat, membantu atau meminta bantuan dari rekan sejawat untuk proses pembelajaran, termasuk dalam hal mengidentifikasi profil muridnya seperti apa, ini sudah Ibu lakukan, dan itu merupakan apa yang namanya bagian dari kegiatan pembelajaran yang memang betul ideal dan harus dilakukan. Itu sudah bagus, rencana kegiatannya juga sudah bagus. Jadi kita sudah diskusi ya tentang rencana tindak lanjut pengembangan terkait dari pembelajarannya tadi. Kita punya fokus tujuan yang sama gitu. Tentunya nanti dari hasil pengembangan ini akan kita laksanakan untuk kampus kita sama-sama saling kayak berkolaborasi gitu ya, saling memberi pendapat dan masukan, artinya supaya apa yang disampaikan Bu Kusrianti terkait pengembangan tindak lanjut ini bisa betul-betul tercapai dengan pada murid, dan murid betul mampu memenuhi kebutuhan pelajaran, dan kita tentunya sebagai guru bisa melayani memberikan yang terbaik, menjadi fasilitator, menuntun murid agar murid ini bisa lebih menyenangi, ya, menyukai. Jadi pembelajarannya lebih ke menyenangkan, termasuk salah satunya tadi belajar sosial emosional. Mungkin itu cukup Ibu, terima kasih sudah melaksanakan pembicaraan pada hari ini. Sudah luar biasa sekali persoalan itu. Terus kemudian obrolan terkait pengembangan yang akan dilakukan oleh Ibu itu sudah luar biasa ya.
memang kita harus step by step bertahap ya. Terus kemudian apa namanya, itu juga harus nanti sudah ada niatan untuk istilahnya melaksanakan pembelajaran sosial emosional ya gitu ya. Semoga ibu nanti pembelajarannya semakin meningkat ya, terutama dalam hal pembelajaran sosial emosional. Kemudian tentunya saya sangat mendukung apa yang akan dilakukan oleh ibu, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan, dan ibu tentunya ini menjadi bekal saya juga untuk istilahnya untuk semakin mengembangkan kompetensi memberikan pelayanan yang terbaik pada murid, pada pembelajaran, dan semua para murid tentunya sudah betul-betul sesuai dengan visi sekolah kita. Ada lagi yang bisa disampaikan dari bagaimana begitu? Iya sudah, kayaknya udah cukup. Maksudnya, ya saya juga terima kasih sekali udah apa ya sudah mendapatkan masukan gitu kan, terkait dengan bagaimana cara mengajar saya di kelas. Kemudian, itu nanti tindak lanjut yang depannya. Ya tadi ya itu tadi ya mungkin tidak hanya dilakukan oleh saya gitu ya, tapi mungkin saya juga perlu bantuan dari rekan-rekan semua karena nggak bisa kalau saya hanya bergerak sendiri itu saya tidak bisa. Sama betul, memang harus berkolaborasi ya. Ya. Kita sama-sama berkolaborasi supaya kita bisa istilahnya melaksanakan apa yang ingin dilakukan oleh ibu, tentunya kemudian rencana tindak lanjut ya, kita tujuannya itu secara bersama-sama untuk kita semua. Mungkin itu cukup, lalu ada yang disampaikan lagi selain tadi? Ya, sudah ya. 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 Itu saja ibu, terima kasih waktunya, semoga ibu sukses pembelajarannya dan rencana tindak lanjutnya dengan pengembangan pembelajarannya, terus kita semua semoga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita. Terima kasih yang ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ya siap. Ini masih dihidupkan apa dimandikan kan? Apa masih buat hidupkan saja? Hidupkan Pak ya. Terima kasih Pak Polisi dan untuk Yanti sesi persiapan vaksin sudah selesai dilaksanakan. Sudah Lebih dari 30 menit loh. Lebih dari 30 menit. ya. Sudah tuh 10 menit Pak. Ya, apalagi nanti kalau misalnya nggak selesai Saatnya jam ke-7 dimulai. Jadi It's time to begin the 7th lesson. tujuannya jelas. Jadi bukan kita sering kalau kita ngobrol itu ya, ngobrol yang kecil sebenarnya atau kadang juga gitu ya. Tapi kalau yang prinsipnya coaching itu tujuannya untuk memperbaiki. Kalau ini adalah supervisi pembelajaran ya tujuannya memperbaiki pembelajaran. Jadi memang yang berfokus lah. Walaupun memang kadang kita ya masih sekali itu yang mau ringan gitu ya, pengen bagaimana ya belanja apa ya silakan. Ya di kesempatan pendampingan Budi ini memang Pak Oce ya kami tuh nggak punya keterangan itu. Mungkin kalau ibu pernah lah kayaknya mendengar itu adalah tujuannya memberikan solusi kepada orang lain, tetapi tanpa menunggu, tanpa menyelesaikan, tanpa menjadi. Jadi hanya sekedar ngobrol, tetapi orang yang diajak ngobrol itu bisa menyelesaikannya dengan sendiri permasalahan-permasalahan. Mungkin kalau ibu tadi merasakan mungkin ya, jadi tanpa disadari ibu itu bisa mengenali permasalahannya dan juga bisa berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibantu oleh cuma yang ada catatan Pak Uci ya, karena saya menilainya Pak Uci bukan jadinya gitu. Ini juga saya berusaha untuk
objektif terkait dengan apa yang sudah dipraktekkan. Yang pertama itu terkait dengan perbedaan antara coach konselor sama mentor. Iya, memang beberapa kesempatan CGPU itu kadang-kadang keceplosan. Iya, saya bisa jadi coach, malah kadang-kadang jadi mentor. Kadang-kadang juga jadi konselor. Kalau jadi mentor tadi ngasih contoh. Gitu. Kalau jadi konselor memberikan solusi. Nah, itu hal terjebak ya, Pak. Berarti dalam hal pemilihan kata yang lebih itu sebenarnya pemilihan kata dan juga harus bisa lebih sabar lagi. Ingat nanti coachnya itu sendiri solusinya apa, terus apa yang dilakukan, itu harapannya seperti itu. Dan beberapa yang saya catat itu adalah Pak Coach itu menyarankan memasukkan SPT karena waktunya lama 5 jam dalam belajar Ibu Sulianti. Nah, menyarankan memberikan SPT itu harusnya saya. Iya, kalimat itu muncul dari Ibu Sulianti, bukan saran dari posisi. Kalau Pak Coach menyarankan namanya mentor atau konselor gitu. Jadi kalau di supervisi yang sangat ini terjadi gimana? Supervisi yang dilakukan mungkin di sekolah saya atau di Pak Imam itu apakah itu supervisinya ini memang seperti itu atau bagaimana biasanya? Ya, kalau kita dengan apa ya pemahaman yang ada di pembelajaran itu kan coaching supervisi akademik itu memang murni artinya kita tidak menyarankan apapun, tidak menyelesaikan apapun. Kalau solusinya dari benar-benar coaching itu yang strategi lah kan sulit itu di pilihan redaksi katanya apa? Karena terjebak sendiri. Betul. Kalau ngomong kayak gitu kok Saya nggak muncul gitu. Munculnya gimana gitu? Itu namanya butuh keterampilan. Ngobrolnya selama Pak. Iya, betul itu makanya saya pahami punya kesibukan sama kuliah. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari. Tetapi ini saya perlu sampaikan ya sebagai bentuk mungkin catatan saya. Yang kedua, Pak Coach itu menyarankan UMKM lokal itu harus diberdayakan sama Bu Sulianti karena Bu Sulianti punya produk lokal. Itu muncul dari Pak Oji, harusnya dari Bu Sulianti. Oh iya, Pak Oji ternyata saya punya produk lokal. Mungkin saya bisa kerjasama dengan UMKM lokal ya. Misalnya itu Pak Oji, nah itu yang selanjutnya menyarankan kembali nih Pak Oji itu jadi mentor, menyarankan siswa itu jadi reseller. Oh gitu. Jadi reseller. Dijelaskan cuma Pak Oji agak sadar tadi ketika menyarankan jadi reseller, terus tanya sama Pak Oji bagaimana kalau seperti itu Ibu gitu. Dan itu berarti Pak Oji itu memposisikan diri sebagai dan juga konselor karena memberikan solusi. Dan yang terakhir yang saya catat adalah sama berkali-kali memang Pak Oji itu menyarankan kan karena jabatan sih mungkin kata gitu tapi enggak ya. Yang selanjutnya itu menyarankan buku Sulianti itu untuk mengembangkan toko online mungkin mencari produk UMKM yang ada di lokal itu yang di Bandung itu yang nantinya akan dipromosikan. Sebenarnya Pak Oji tahu kalau buku Sulianti itu punya produk sangat banyak gitu. Silakan produk itu diberdayakan, dimanfaatkan oleh sekolahan walaupun buku Sulianti posisinya hanya sekedar menyediakan produk, tetapi legalitasnya yang memasarkan itu sekolah. Kalau punya pesanan silakan bisa menghubungi. Nah, hal seperti ini memang saya bisa dipromosi karena kita memang iya, jadi pengalaman dari pembelajaran di pendidikan guru bahkan di lapas itu memang Pak Oji itu bisa mengambil sertifikat coach, tapi dengan sangat biaya sangat mahal. Jadi seorang coach itu kalau sertifikat itu lebih juta. Ada juga itu. Iya, konsultan. Cuma ini dalam dunia pendidikan. Tapi yang lebih umumnya adalah coach dalam bidang manajemen. Kan kadang ada pemilik perusahaan itu jadi perusahaannya itu online bahkan mau bangkrut, tapi datangnya seorang coach untuk bisa memotivasi, menggali potensi dan menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Dan kenapa sih biaya untuk menjadi seorang konsultan karena bayarannya juga sangat mahal. Kalau yang saya dengar Pak Oji kalau bayaran seorang coach itu bukan hanya jutaan, tapi puluhan bisa jadi puluhan juta.
kan ataupun Kayak Mario Teguh itu apa? kalau itu Motivator ya. Motivator. Tapi lebih ke kalau misalkan dia secara pribadi gitu ya, motivator itu mereka kalimat-kalimat pembicaraannya lebih ke coach atau ke motivator biasanya. kalau itu mentor Ya. terus konselor memberikan solusi konselor. Kalau coach itu memang tahapannya banyak sih, bukan berarti selesai pembelajaran terus percakapan selesai masalahnya, enggak, harus berkali-kali. Jadi namanya coach itu memang tidak sekali duduk menyelesaikan sebuah permasalahan, enggak. Malah bahkan juga perlu posisi proses coach ini posisinya nggak seperti ini. Kalau ini kan bentuk dari tugas, jadi saya ngamati kalau besok mungkin Pak Wajib ngajak makan itu tiba-tiba ngobrol yang penting, itu jangan makan diskusi artinya ini makan ngobrol ternyata Pak Wajib itu punya perlu nih ada permasalahan di Pembelajaran. masalah apa namanya Iya. di jurusan itu kan Pak Wajib itu memberikan solusi. Itulah proses coaching kita takut seperti kalau ini kan kayak formal bisa tempat makan, belajar, Kalau di jurusan itu sering juga kita kalau lagi ngumpul tuh kita ngobrol yang kaitannya dengan pengembangan jurusan. Hampir tiap hari. cuma kan dari ini siapa? Apa hanya ngobrol saling gitu? Iya enggak, tapi biasanya ada goalnya, ada goalnya. Kita gimana? Ya, kalau ada goalnya, ada tujuan, arah dan selesai dibatasi oleh waktu, itu coaching. Tapi kalau tidak ada batasan waktu, tidak ada target, tidak ada tujuan, bukan. Itu hanya ngobrol biasa saja. Ya, harapannya biasanya memang ada yang mengembangkan. Menurut artian kita punya permasalahan apa, kita obrolkan, kita selesaikan. Kalau selesai tergantung dengan permasalahannya, kalau memang permasalahannya itu berat, membutuhkan banyak yang terlibat, jadi lama. Bisa mendatangkan manajemen sekolah, misalnya beberapa gitu, kayak teman-teman di pemasaran, itu kan membuat tenaga dan itu memang saya jadi apa terkait dengan catatan saya, Pak saya dulu kami ini tapi sama ada kurang sabar. Sebenarnya jangan sabar, terus waktunya lama, lebih kalau dengan pandemi ini mungkin ya fokuskan ya. Jadi muncul dari coach ya. Pak Ustadz tadi di awal mendominasi percakapan sehingga bungkus itu menunggunya agak lama. Yang di awal itu. Padahal sebenarnya di situ saya sudah mau membuka pembicaraan, tapi karena dominasi itu harusnya sebenarnya itu tadi saya nyanyiin flashback aja sih Pak. Flashback terkait kegiatan hari Kamis cuma itu kemarin gitu. kalau bentuknya Review lah saya biar Ya. kita sama-sama ingat gitu. kalau review kan malah sebaiknya musik itu yang menceritakan gitu sih ya, yang nanti benar semakin sadar semakin terpacu ke motivasi itu. Lebih itu terkait dengan catatan ini bukan suatu penilaian khususnya ini hanya Santai aja Pak, saya nggak masalah. dan ini ya wajar terjadi karena kita baru latihan gitu. Bahkan saya pun yang beberapa pertama pun ya belum bisa sempurna Pak Fauji ya. Jadi kalau Pak Fauji di SMK lebih mentalnya lebih bagus dibanding belajar di SMK yang tadi saya Tapi sampaikan. urusan ice breaking jauh lebih guru SD Bu. Ya karena mungkin SMK mereka ini ya, maksudnya objeknya itu loh, objeknya mungkin lebih pas sama ya Pak. Bermain gitu. Tapi kalau untuk untuk SMK kan kayaknya ya itu anak kadang malu atau gimana gitu. Kalau gitu nggak apa-apa, lu bayar Pak. Iya. Ini ngomong. Makanya SPW-nya lebih dewasa. Iya. lebih dewasa. Ya, paling itu kayak kemarin itu kan anak yang satu gitar itu semuanya Betul, itu ada SPK-nya orang dewasa. Dewasa. Ini begitu Pak Fauji Iya, dengan catatan saya.
Yang penting ibu terima kasih Iya. atas waktunya. Mohon maaf Terima ya kasih, sudah ya, ya. mengganggu Apa? nanti. Ya. Belajar.